Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Beauty hari ini di podcast Info Bowl. Yang kali ini kita berada di arena Car Free Day Bowl seperti biasanya. Dan hari ini saya akan ngobrol. Ini adalah perwakilan dari PBSI Kabupaten Bohol, Pak ya, sekaligus menjadi panitia pelaksana, jabat sekretaris di panitia pelaksana event PBSI yang kali ini digelar. Yang kami hormati Bapak Suryanto SIT, selamat datang. Apa kabar Bapak? Baik. Oke, baik Pak Suryanto. Ini kalau di PBSI sendiri Bapak jabat sebagai apa Pak? Saya sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana PBSI. Oke, tapi kalau untuk kepanitiaan sebagai sekretaris panitia ya? Oke, baik Pak. Kalau Bapak sendiri pribadi sudah berapa lama gabung di PBSI? Saya kurang lebih, ini memasuki tahun kelima. Tahun kelima, sudah lama ya? Kalau PBSI memangnya sudah berapa lama juga di Bohol? PBSI sejak, kalau yang pertama itu kurang lebih di tahun 2000-an begitu. Berarti lebih lama PBSI-nya ya? Baru Bapak gabung di dalamnya. Oke, baik. Sebagai salah satu pengurus PBSI, menurut Bapak bagaimana dengan antusias masyarakat dari awal-awal mungkin sampai saat ini terhadap cabang olahraga bulu tangkis sendiri bagaimana? Ya, kalau kita melihat antusias masyarakat itu cukup tinggi, Pak. Ya. Karena terbukti di semua kalangan umur itu sangat sudah ada ya kelas-kelas umurnya ya. Oke. Ya. Itu untuk mungkin dari keterlibatan Bapak 5 tahun di dalam, berarti tiap tahun bisa dibilang meningkat ya? Saat ini ya untuk minat di cabur bulu tangkis. Baik. Nah, untuk kita ke event yang saat ini sedang digelar yaitu Kejur Cup atau kejuaraan kabupaten badminton atau bulu tangkis untuk PBSI. Pengkap ini pengurus kabupaten ya? Iya, Pengkap pengurus kabupaten. Pengkap kabupaten PBSI Kabupaten Bohol yang saat ini digelar. Ini rencananya sampai kapan ini Pak digelarnya? Kita agenda Kejur Cup ini mulai dari tanggal 15 sampai mungkin tanggal 24 Oktober. Oke, berarti sampai akhir Oktober rencananya ya. Ya, dan dengan digelarnya ini antusias peserta bagaimana ini Pak? Ya, antusias peserta itu semakin meningkat. Semakin meningkat juga untuk tahun ini. Ini apakah untuk Kejur Cup sendiri? Apakah ini jadi event tahunan, sudah pernah digelar di tahun sebelumnya atau bagaimana? Kalau untuk Kejur Cup baru pertama kali ini. Oh, pertama kali digelar. Semenjak ada PBSI ini pertama kali. Iya. Oke. Sebelumnya memang event-event selain Kejur Cup ada tapi digelar? Ada, tapi dia sekelas Tarkam begitu. Oh, iya. Berarti ini termasuk yang selama PBSI dibuat? Iya, kalau ini sudah mengacu pada regulasi PBSI, Kejur Cup ini. Oke, baik. Di di beberapa kali update dari panitia juga itu terpantau ada 12 PB yang bergabung. Apakah 12 PB ini sudah merupakan semua PB yang ada di Kabupaten Bohol saat ini atau hanya sebagian saja? Oh, tidak, Pak. Yang jelas PB yang ikut saja mengirimkan atletnya itu 12. Ya. Tapi sebenarnya yang sudah termasuk dalam daftar keabsahan PBSI itu sudah 15 PB. Oh, 15. Bahkan mungkin sampai akhir tahun ini masih ada lagi PB yang mengajukan SK-nya. Oh, dalam PBSI. Berarti ada 15, hanya saja untuk event ini 12. 12 yang PB yang mengirimkan atletnya. Oke, baik. Ini saya lihat juga dari beberapa jadwalnya ini sudah ada beberapa kelas ya. Dari yang anak-anak, remaja sampai dewasa. Oke. Nah, untuk antusias warga sendiri, masyarakat terutamanya ini para atlet bagaimana untuk event kali ini Pak? Kalau kita melihat terutama dari usia dini, anak-anak, kan kita ini 7 kategori. Pada 7 kategori apa saja itu? Kategori usia dini, kategori anak-anak, kategori remaja, kategori pemula, kategori taruna, sampai kategori dewasa bahkan veteran. Veteran ada, semuanya mendaftar luar biasa. Berarti memang cukup memakan waktu ya untuk makan waktu. Dan ini hanya satu tempat saja? Satu tempat, karena sarananya cuma itu yang paling cocok. Oke, baik. Nah, untuk jumlah peserta secara keseluruhan berapa Pak yang mendaftar? Untuk semua peserta dari 7 kategori itu 100, kalau saja 168. Wah, luar biasa ya. Dari semua kelas itu Pak ya? Oke, baik.
Berarti ini karena baru pertama kali digelar, jadi memang betul-betul ini jadi apa ya, bahan evaluasi nanti berarti ke depannya. Benar Mbak, benar. Karena memang selain waktu yang singkat kita persiapkan regulasi yang mengikuti Kejurkap ini itu harus melalui pendaftaran ID, begitu Mbak. Jadi saya kira nanti kita evaluasi ke tahun-tahun depan bagaimana Kejurkap ini kita buat lebih baik. Ya. Ini persiapan untuk Kejurkap yang sekarang berapa lama? Kita kurang lebih sebulan aja Mbak. Hanya sebulan? Iya, sebulan. Dari tanggal 15 September kita rapat pembentukan panitia. Pembukaannya tanggal 15 Oktober. Luar biasa ya, 1 bulan. Ini atas inisiasi Ketua PBSI atau memang dari referensi mana? Sejak kepemimpinannya Pak Ketum, Pak Rian, beliau memang sedikit agak gercep ya, sehingga mulai daripada pembentukan PBPB yang ada di Kabupaten Bol ini dengan cara regulasi PBSI mendaftar secara keabsahan itu ID beserta semua kategori persyaratan. Nah, sehingga itu juga salah satu yang membatasi atau kurang belum menyampai ke PBPB yang ada di karena memang waktunya singkat Mbak. Berarti ini memang ada nanti di kepemimpinan Pak Rian saat ini ya. Oke, baik. Berarti dengan harapan ini akan bisa berlanjut di setiap tahun. Iya, kita punya slogan itu. PBSI berbenah. Oke, berbenah. Iya. Luar biasa. Baik, untuk event yang tahun ini, Kejurkap tahun ini tema dan tujuannya digelar ini apa saja, Pak? Kita pertama mengambil tema badminton di hati, raih prestasi, langkah awal untuk Kejurkap. Langkah awal untuk berprestasi kalau saya salah. Kenapa kita ambil tema itu? Karena memang badminton itu selalu di hati. Betul. Tujuannya apa Pak ke depannya? Tujuannya ke depannya ini Kejurkap ini kan tujuannya utama adalah mempersiapkan atlet untuk Kejurprov, kejuaraan provinsi. Itu tujuan utama kita. Yang kedua, selain menghasilkan atlet-atlet yang berbakat, lewat Kejurkap ini kita bisa melihat potensi-potensi baik di kalangan umur usia, kategori-kategorinya ya. Jadi kita sudah bisa melihat ini yang punya bakat. Yang setelah Kejurkap ini kita akan seleksi, kita akan pembinaan secara oleh PBSI. Oke, baik. Berarti ada Kejurprov. Ada Kejurprov. Untuk Kejurprov sendiri dia setiap tahun juga kah atau gimana? Kalau sudah ke regulasi PBSI itu dia tiap tahun. Tiap tahun berarti ya. Oke, baik. Berarti ini persiapan memang untuk Kejurprov. Memang tujuannya untuk persiapan. Luar biasa sekali ya. Untuk event yang kali ini nih Pak, ini berarti hanya di satu tempat dan memang terbuka juga untuk umum bisa menonton ya? Iya. Bisa menonton ya untuk umum. Untuk ini sudah memasuki hari keberapa ini Pak? Dari kita mulai dari tanggal 15, ini tanggal 19 berarti 4 ya? 4 ya, masuk hari keempat. Sejauh ini bagaimana? Perkembangannya sejauh ini perkembangannya ya baik-baik saja, belum ada hambatan, artinya antusias orang tua juga sangat mendukung. Terbukti pada setiap kejuaraan penuh dengan orang tua, keluarga penonton rame berarti Pak ya. Iya. Oke, untuk panitia sendiri ada kendala tidak Pak untuk sejauh ini dari persiapan sampai sekarang? Kalau panitia sih kendala nggak, saya rasa belum ada. Ya kita masih jalan sesuai aturan yang telah ditetapkan sebelumnya ya. Nah, untuk event ini adakah kontribusi dari Pemda atau pihak mana saja yang ikut berkontribusi sehingga event ini dapat digelar? Iya, kita memang selain dari pemerintah kan memang ada dana KONI untuk cabur PBSI. Oh iya, baik. Iya, melalui KONI. Nah, itu juga kita siapkan untuk bonus. Iya. Yang kedua, ada pihak-pihak yang artinya berpartisipasi secara sebagai sponsor, sebagai sponsorship dalam kegiatan ini. Nah, kalau mau dipampang di kejuaraan ini tentu punya perjanjian sendiri. Ada pihak-pihak sponsor, baik swasta maupun teman-teman. Oke, baik, siap. Nah, untuk event yang saat ini digelar Pak, ini kan diikuti dari berbagai usia ya, dari berbagai usia, dari berbagai umur.
Dan bagaimana caranya panitia bisa menjamin dalam event ini tuh semuanya digelar secara sportif tanpa gangguan. Maksudnya kita menjamin sebagai panitia ya, menjamin kegiatan ini digelar seprofesional mungkin. Dari panitia pengaturannya seperti apa? Pertama Mbak, ya, yang perlu diketahui, event Kejur Cup ini juga kita kerjasama dengan BPJS. Guna menjamin keselamatan para atlet yang sedang jadi atlet dari usia dini sampai veteran itu kita daftarkan ke BPJS. Artinya selama pertandingan itu mereka punya jaminan keselamatan. Tapi cuma pada saat pertandingan. Yang kedua, kita menjamin pertandingan ini tanpa asap rokok. Jadi di gedung itu tidak boleh ada yang merokok. Itu yang artinya untuk kategori usia dini atau kategori anak-anak itu kita buat kemarin 1 hari saja supaya tidak mengganggu sekolah mereka kan, kecuali di hari Sabtu, jadi 2 hari gitu. Baik, jadi untuk bagaimana menjamin kegiatan ini tetap sportif, berarti panitia siap handle segalanya ya di lapangan ya. Oke, baik. Nah, ini ada satu hal yang menarik, ada salah satu media mengangkat untuk kegiatan event ini bahwa di PBSI sendiri untuk pialanya ya, itu menggunakan piala yang hasil dari kreativitas teman-teman di lapas ya, atau bagaimana itu Pak? Adakah info tentang itu? Iya benar, itu melalui temannya, melalui Ibu Bendahara, itu sudah memesan melalui teman-teman kreasi katanya, hasil karya salah satu di lapas, artinya juga supaya lebih ada membantu. Iya, betul. Ya. Ada sinergi. Tapi sudah agak bagus. Sudah bagus ya. Hasilnya bagus ya. Itu luar biasa. Itu salah satu yang menjadi sorotan juga untuk tahun ini Kejur Cup, itu salah satu bentuk apresiasi lah kalau kita pikir ya. Jadi luar biasa. Jadi semua piala-piala itu memang dari sana atau hanya terbatas beberapa saja? Ada beberapa saja, termasuk piala bergilir. Piala bergilir. Jadi piala bergilir ini dimaksudkan untuk sebagai juara umum kan. Ya. Sehingga PB itu ke depan lebih semangat lagi untuk mempertahankan. Memotivasi. Oke, baiklah. Oke, baik Pak Suryanto, ini luar biasa ya kita lihat dari persiapan panitia, padahal hanya 1 bulan. Ya, hanya 1 bulan. Diharapkan ke depannya mungkin lebih matang lagi ya. Ya, kita kemungkinan ke depan ini kita punya agenda, malah kita seleksi dulu ke perkecamatan. Kita ke depannya, cuma karena ini waktunya tidak punya waktu lagi kita. Iya, betul. Oh, berarti diharapkan ke depannya itu ada tingkat kecamatan dulu sebelum maju bertanding ke Jur. Jadi yang kita seleksi, yang misalkan 1-2-nya kita bawa ke kabupaten. Berarti bisa jadi ke depannya ini bukan hanya mewakili para PB, tapi tiap kecamatan tidak begini ya, karena kemungkinan juga kan PB Gaya Palele itu jauh kan. Iya, betul. Jadi kalau misalkan ke depannya kita punya waktu yang cukup, kita putarnya di sana dulu. Jadi selesai terseleksi, baru kita bawa ke kabupaten supaya semua kecamatan ini bisa terlibat ya. Akomodir. Luar biasa ya, berarti ini sebagai satu bentuk evaluasi yang sudah disiapkan untuk selanjutnya. Nah, berarti kalau untuk persiapan Kejur Prof, rencananya Kejur Prof sendiri itu akan digelar kapan? Itu tahun depan ya. Cuma tanggal dan waktunya kita belum menunggu informasi dari provinsi. Oke, baik, siap. Luar biasa dengan segala tujuan dan cita-cita dari PBSI sendiri. PBSI berbenah ya. Iya, PBSI berbenah diharapkan PBSI lebih aktif, lebih apalagi ya dalam menggaet atlet-atlet yang berpotensi, bukan hanya di event Kejur Prof atau di event yang internal PBSI sampai ke nasional. Iya, diharapkan juga barangkali PBSI bisa terlibat dalam hal mungkin ada di cabang-cabang olahraga yang kayak Popda gitu ya, yang melibatkan pemerintah, itu bisa punya pertimbangan dari PBSI karena sering menggelar, karena lebih tahu ya bibit-bibit para atlet yang ada di Kabupaten Bola ini tentunya. Betul. Baik Pak, sebelum mengakhiri obrolan kita pada pagi hari ini, apa harapan panitia untuk cabur bulu tangkis di Kabupaten Bola sendiri ke depannya? Melihat begitu besarnya nih antusias para atlet, orang tua, baik pemerintah, tentu kami panitia berbuat yang lebih baik lagi ke depannya. Harapannya seperti itu ya. Oke, baik. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada para penonton? Mungkin ingin menyemangati panitia yang tengah bertugas ataupun para atlet yang tengah bertanding saat ini? Ya, buat panitia jadikanlah
perjuangan ini sebagai ibadah kita untuk mensukseskan cabur bulu tangkis di Kabupaten Bohol. Dan bagi para atlet, tunjukkan sportivitas, raih prestasi, persiapkan dirimu gitu. Oke, siap. Siapapun juaranya berarti itulah yang terbaik ya. Semuanya sudah diupayakan untuk sesportivitas mungkin dari panitia dan teman-teman semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Suryanto untuk sudah bergabung dengan kita di podcast Info Bola pagi hari ini. Dan kalaupun teman-teman ingin nonton secara langsung, berarti bisa langsung ke gedung olahraga bulu tangkis Vihara di Kelurahan Bohol ya. Betul, betul, Pak. Itu juga terbuka untuk umum. Terbuka. Bisa mendukung para pemain andalannya masing-masing ya. Hanya saja ada satu notis, yaitu dilarang merokok. Ya, benar. Dilarang merokok ya. Benar. Tidak diperkenankan untuk merokok karena ini kan kegiatan olahraga, harusnya memang bebas asap merokok. Oke, baik, sekali terima kasih Pak Suryanto, terima kasih juga buat teman-teman panitia yang sudah ikut berkontribusi di episode kita kali ini dari teman-teman panitia Kejur Cup PBSI Kabupaten Bohol. Terima kasih juga buat teman-teman penonton semua sudah menonton kita hingga akhir video. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.